Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat sehingga masih bisa bertemu dalam video ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan sedikit cerita bahwa akhir-akhir ini Indonesia sedang banyak dilanda musibah, yaitu berupa gempa yang terjadi di Republik ini. Jadi dalam hal ini juga kampus Universitas Muhammadiyah Air Farudin peduli terhadap korban-korban gempa. Nah, saya bicaranya tentang korban gempa yang terjadi di Cianjur. Dalam hal ini Unimar bekerjasama dengan Lajismu dan MDMC mengirimkan logistik dan relawan-relawan ke tempat bencana. Jadi dalam hal ini relawannya itu kita mengirim para dosen untuk pengabdian ke sana dan para mahasiswa juga menjadi relawan di sana. Singkat cerita seperti ini. Pada waktu tanggal 18 Januari kemarin saya dikirim pimpinan untuk menjemput mahasiswa kita yang sudah melakukan pengabdian di sana atau menjadi relawan di sana selama 2 minggu. Jadi kami harus jemput lagi kampus karena mereka harus kembali belajar sedia kala. Jadi singkat cerita, waktu itu saya berangkat hari Rabu tanggal 18 dan kebetulan alhamdulillah sampai di Cianjurnya sekitar malam jam 8 kalau tidak salah. Saya sampai sana jam 8 langsung ke posko tempat mereka berkumpul. Kebetulan pas saya sampai sana mahasiswa kita sedang berkumpul dengan anak-anak yang kena musibah ya. Jadi mereka suka tiap malam atau tiap malam itu mereka melakukan rutinitas begitu berupa tentang bentuknya pengajian, terus bercanda-bercanda dengan kakak-kakak untuk bermain-main untuk menghibur mereka. Jadi karena saya baru pertama kali dikirim ke sana, saya tidak tahu awalnya keadaan di sana. Jadi saya waktu itu pas datang langsung bicara kepada mahasiswa, "Hayu, kita pulang kembali ke kampus karena kalian harus belajar. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa ke sini lagi." Ternyata apa reaksi yang saya dapat di sana oleh anak-anak yang sedang asik bermain dengan mahasiswa itu sangat di luar dugaan saya. Reaksi mereka langsung menangis. Saya kaget di sana. Ternyata dalam hati saya salah mengucapkan kata-kata atau saya tidak membaca situasi bahwa mereka sedang asik bermain atau seperti apa. Akhirnya saya diam dulu, merenung dulu sejenak. Ini saya sepertinya salah berkata-kata di sini, langsung mengambil sesuatu yang mereka sukai, anak di situ saya ambil dengan paksa seperti itu kalau diibaratkan ya. Makanya akhirnya saya mengikuti situasi di sana dan melebur. Akhirnya saya bilang tidak jadi saya jemput akhirnya biar mereka agak tenang dan meredah. Akhirnya mereka tidak menangis lagi tersuguhkan karena ternyata kaget saya reaksinya seperti itu. Jadi setelah saya membaca situasi di sana, nyata anak-anak ini selain bentuk logistik yang diperlukan guys, mereka tuh butuh untuk dihibur, untuk belajar, bermain mungkin, karena di sana pun sekolah mereka terdampak. Jadi mereka belajar kadang di posko yang apa adanya ya, dengan menggelar tikar dan tidak seperti sekolah-sekolah yang biasa mereka normal sebelum terjadi gempa bencana. Dan dari situ mungkin mereka agak terhibur dengan datangnya mahasiswa kita yang menjadi relawan di sana, yang bisa menemani mereka untuk melupakan kejadian seperti itu mungkin. Karena semua orang pasti akan mengalami sesuatu yang agak trauma mungkin ya kalau kena musibah begitu bencana, karena rumah mereka hampir rata guys. Disitulah akhirnya saya menahan dulu untuk tidak menjemput langsung. Saya nunggu mereka tidur karena sudah malam ya, kebetulan malam sampai sana. Jadi saya tenangin dulu, saya suruh pada tidur dulu, bawa nggak jadi pulang. Tapi ada anak guys yang
mungkin feelingnya apa instingnya yang tidak bisa dibohongi ya tuh anak. Dia bercelutuk seperti ini ke saya. Bohong katanya. Nanti juga kita tidur, kakak-kakak ini pagi-pagi sudah tidak ada, sudah pada pulang. Agak susah itu anak satu, emang mungkin kebetulan mungkin ini anak sudah kelas 6 jadi sudah mengerti mungkin ya guys ya. Tidak bisa kita agak sedikit dalam kutip ini berbohong, kita kelabuhi bahwa kita tidak jadi pulang. Agar pada intinya kita biar menenangkan sebenarnya untuk berbohong itu. Tidak ada yang lain. Nah akhirnya dengan dirayu-rayu dan tas packing mereka pun akhirnya ditaruh kembali biar tidak terlihat seperti kita mau meninggalkan tempat itu gitu. Jadi dari pengalaman ini banyak guys yang saya dapat, dan kebetulan saya pun langsung turun ya karena diutus oleh pimpinan untuk menjemput anak-anak itu. Ternyata memang gitu guys, selain logistik mereka butuh memang sesuatu yang bisa menghibur dan sedikit mungkin melupakan trauma mereka terhadap dampak musibah yang mereka dapat dengan bencana gempa. Singkat cerita akhirnya saya setelah mereka sudah agak malam sekitar jam 9 mereka kembali tidur dan kita akhirnya pulang dari tempat lokasi itu dengan hati yang agak tenang juga karena tidak ditangisi oleh anak-anak yang kita tinggalkan. Jadi ini saya mengingatkan, jadi ada sabda Rasulullah seperti ini guys. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan saling menyantuni adalah bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, niscaya seluruh anggota lainnya ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam. Ini hadis riwayat Muslim nomor 4685. Jadi kalau kita langsung terjun ke tempat lokasi bencana, kita akan benar-benar merasakan gimana keadaan di sana, gimana yang mereka rasakan dengan kehilangan harta benda, mungkin juga kehilangan orang tua atau jiwa yang mereka sayangi meninggalkan mereka. Jadi singkat cerita memang seperti itu keadaannya di Cianjur itu. Dan ini juga ada, saya akan bacakan sedikit tentang hadis untuk menghibur orang-orang yang kena musibah. Jadi kita sesama muslim tuh harus saling tolong menolong dalam bentuk, mungkin bisa dalam bentuk menghibur, tidak hanya dengan materi atau yang lain. Jadi hadisnya seperti ini. Man aza musaban falahu mitslu ajri. Artinya seperti ini. Barang siapa menghibur orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti orang yang tertimpa musibah. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi guys, kalau emang kita tidak bisa sumbangsi dalam bentuk materi, insya Allah kita masih bisa menyumbang atau memberikan sesuatu yang ada dalam diri kita. Itu bisa tentang kita menghibur mereka, kita memberikan sesuatu yang buat mereka itu sangat berkesan atau bisa menghibur. Jadi itu pesannya guys, tentang sedekah juga tidak hanya berbentuk materi saja, berbentuk hiburan dan tenaga pun insya Allah sudah dicatat niat baik kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih guys, tidak banyak cerita, singkat ceritanya seperti itu kejadian langsung yang saya dapat selama saya turun langsung ke lokasi musibah bencana alam yang terjadi di Cianjur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih NDMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tempat pengungsian saudara-saudara kita yang terkena dampak, dan ini menjadi titik kita untuk membagi sembako yang sudah kita bawa. Dan kita akan mencoba untuk naik ke atas untuk melihat rumah-rumah yang terkena dampak. Bismillahirrahmanirrahim. Bongkar. Pak Dokter.
Kapan? Itu ingat ya?